Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi. Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, Rabbi sidni ilma, warzukni fahman. Amin. Sistem reproduksi manusia bagian 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fertilisasi dan kehamilan. Nah, apabila ada sel sperma yang berhasil masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, maka sel sperma tersebut kemungkinan besar akan bergerak menuju ke sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian dari kepala sel sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang akan mengawali terjadinya fertilisasi. Fertilisasi itu sendiri merupakan proses peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Sel sperma menggunakan flagela yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada tuba Fallopi untuk menuju sel telur. Gerakan flagela ini dapat dianalogikan atau dipermisalkan dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Nah, selanjutnya mungkin kita bertanya-tanya bagaimana sih sel sperma itu dapat menemukan lokasi sel telur secara tepat. Nah, sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur itu karena ada beberapa mekanisme. Yang pertama, itu karena sel telur menghasilkan senyawa kimia yang berupa hormon progesteron. Dan yang kedua, itu juga karena adanya sensor panas atau suhu tuba Fallopi atau tempat sel telur itu berada, dia lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tempat penyimpanan dari sel sperma. Nah, itu dia dua alasan secara ilmiah kenapa sel sperma itu bisa menemukan lokasi dari sel telur secara tepat. Nah, ya, kita wajib bersyukur karena Allah itu sudah mendesain secara luar biasa bagaimana mekanisme pergerakan sel sperma itu sehingga dapat menemukan lokasi sel telur dengan sangat tepat. Nah, selanjutnya, zigot yang terbentuk setelah terjadinya proses fertilisasi yang pertama itu akan melakukan pembelahan. Selanjutnya dia berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim dan kemudian tertanam atau implantasi. Nah, tertanamnya di mana? Tertanamnya di bagian endometrium. Endometrium ini adalah dinding rahim. Nah, pada kondisi ini seseorang itu yang disebut dengan istilah kehamilan atau mengalami kehamilan. Nah, jika kalian perhatikan gambar skema proses fertilisasi hingga implantasi. Yang pertama terjadi proses ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Selanjutnya, jika terjadi pembuahan atau fertilisasi, baru terjadi pembelahan. Sambil terjadi pembelahan, sel telur yang sudah dibuahi tadi itu bergerak melalui tuba Fallopi dan menuju ke dalam uterus atau rahim. Selama sel telur itu bergerak dari tuba Fallopi menuju ke rahim atau uterus, ya, sel telur itu terus mengalami pembelahan lanjutan. Selanjutnya dia akan tertanam atau mengalami implantasi di endometrium atau dinding rahim atau dinding uterus. Oke, selanjutnya
Zigot yang tadi sudah tertanam atau implantasi di dalam endometrium atau dinding rahim itu akan mengalami tahapan perkembangan embrio namanya. Nah, tahapan perkembangan embrio ini dia dibagi menjadi tiga trimester. Trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama itu periode terbentuknya hampir semua organ tubuhnya. Ya, pada tahap ini janin itu sangat rentan terhadap radiasi. Selanjutnya, pada trimester kedua, itu terjadi perkembangan utama janin, yaitu pembesaran ukuran janin serta perbaikan struktur janin itu menjadi lebih detail. Misalkan, jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk. Pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku. Terus janin telah memiliki alis dan bulu mata. Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut serta janin mulai aktif bergerak. Sedangkan pada trimester ketiga itu terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat. Nah, tujuannya untuk mendapatkan kekuatan pada saat bayi tersebut akan menuju ke lingkungan luar yang baru. Pada trimester ketiga ini, janin mengalami pengembangan kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri. Nah, tulangnya mulai mengeras serta ototnya mulai menebal. Selain janin itu sendiri, terdapat juga cairan amnion atau cairan ketuban. Nah, cairan amnion atau cairan ketuban ini memiliki fungsi, diantaranya yang pertama, memberi ruang gerak. Yang kedua, pelindung janin dari benturan. Yang ketiga, cadangan cairan dan nutrisi bagi janin. Yang keempat itu menjadi inkubator atau pengatur suhu alami. Yang kelima, membantu selama proses kelahiran. Dan yang terakhir, sebagai pendeteksi kelainan keturunan atau genetik pada janin. Kalian tentu pernah melihat anak-anak atau ada teman-teman, kakak, adik yang kembar kan? Nah, bagaimana sih bayi itu bisa lahir dalam keadaan kembar dilihat dari dilihat dari sisi ilmiahnya ya. Nah, pada umumnya, seorang perempuan itu hanya mengeluarkan satu saja sel telur setiap bulannya. Ingat di penjelasan ibu ketika peristiwa oogenesis. Nah, namun pada beberapa kasus tertentu, perempuan itu dapat mengeluarkan lebih dari satu sel telur dalam 1 bulan. Nah, jika setiap sel telur yang dikeluarkan tersebut dapat dibuahi dengan baik oleh sperma, maka setiap sel telur itu akan berkembang menjadi embrio. Misalkan, si A mengeluarkan pada bulan ini 2 sel telur dan kedua-dua sel telur itu berhasil dibuahi oleh sperma, maka kedua-dua sel telur tersebut akan berkembang menjadi embrio. Nah, setelah terjadi pembuahan, masing-masing zigot itu akan mengalami pembelahan. Kemudian mereka hidup di 2 kantung ketuban yang berbeda. Nah, meskipun demikian, janin memiliki plasenta dan tali pusar sendiri-sendiri. Air ketubannya berbeda ya, tali pusarnya serta tali plasentanya itu sendiri-sendiri juga. Nah, kembar ini disebut dengan istilah kembar dizigot. Kembar dizigot itu biasanya mereka tidak memiliki wajah yang mirip, tampak seperti kakak adik yang seumuran saja. Nah, jenis kelaminnya pun dapat sama atau juga berbeda. Nah, berbeda halnya dengan bayi kembar yang berasal dari satu sel telur dan satu sel sperma. Kembar ini terjadi jika setelah terjadi proses fertilisasi itu, zigot mengalami pembelahan sehingga terbentuklah 2 atau bisa juga lebih dari 2 embrio. Nah, embrio tersebut tumbuh dan berkembang dengan 1 kantong plasenta saja. Nah, seperti kembar dizigot, embrio ini memiliki kantung ketuban dan tali pusarnya sendiri-sendiri. Hanya bedanya, mereka itu punya 1 kantong plasenta. Nah, kembar ini disebut dengan kembar monozigot. Kembar monozigot juga itu bisa dikenal dengan istilah kembar identik. Nah, biasanya dia berjenis kelamin sama, memiliki wajah yang sulit dibedakan, dan mengandung materi genetik yang sama.
Selain itu, ada juga yang disebut dengan istilah bayi kembar siam. Nah, bayi kembar siam itu adalah keadaan di mana dua bayi kembar dilahirkan dalam keadaan bagian tubuh tertentu yang menyatu. Nah, bayi kembar siam itu termasuk dalam jenis kembar yang monozigot. Kembar siam itu bermula ketika sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma itu mengalami pembelahan. Namun pembelahannya tidak sempurna. Terjadinya pelekatan pada bayi kembar siam itu dikarenakan adanya sel bakal organ yang tidak membelah secara sempurna. Nah, pembelahan yang tidak sempurna tersebut dapat terjadi pada organ bagian ektoderm atau kulit, hidung, serta telinga. Nah, bisa juga terjadi pada bagian mesoderm atau otot, tulang, serta sarafnya. Atau bisa juga pada bagian endoderm atau jantung, paru-paru, hati, serta otak. Nah, kebanyakan kembar siam ini dempetnya terjadi pada bagian dada, perut, kepala, serta panggul. Sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang materi pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.